Asia sudah tak aman. Jepang sebut Cina mempersiapkan invasi Taiwan, meluncurkan latihan pertahanan pulau dari garis depan. Sahabat bagi-bagi, jika ada satu negara di Asia yang dianggap sebagai pengganggu yang tidak perlu, maka itu adalah Tiongkok atau si Cina itu. Tiongkok konfrontatif dengan hampir semua negara tetangganya. Strategi Beijing adalah mengklaim wilayah berdasarkan sejarah sepihak, dan kemudian menunjukkan agresi dengan militer untuk mengintimidasi pihak lain. Hal ini telah terlihat berkali-kali, yang terbaru adalah terhadap Filipina di Laut Cina Selatan. Salah satu alasan mengapa Beijing lolos dari perilaku ini adalah karena Tiongkok adalah raksasa ekonomi dan militer. Tiongkok terus-menerus menggunakan kapal dan melakukan patroli untuk mengganggu negara lain. Taiwan selalu berada di bawah ancaman invasi Tiongkok, dan Tiongkok bahkan mengintimidasi Angkatan Laut Barat yang melewati wilayah tersebut. Baru-baru ini, pesawat Tiongkok melanggar zona pertahanan Korea Selatan, sehingga memicu serangan cepat dari jet tempur Korea Selatan dan Jepang. Mulai mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai invasi pulau. Perilaku agresif Tiongkok terhadap Taiwan telah menimbulkan peringatan di Jepang sepanjang bulan November. Jepang mengadakan latihan ekstensif di pulau paling barat, Kepulauan Yonani, yang terletak sekitar 100 km sebelah timur Taiwan. Pulau Yonani juga baru saja lebih dari 150 km selatan Kepulauan Saku. Pulau ini dan Pulau Kaku tidak berpenghuni, tetapi merupakan wilayah yang disengketakan antara Jepang dan Tiongkok. Tokyo khawatir jika Tiongkok menginvasi Taiwan, maka Kepulauan Yonaguni dan Saku akan berada di bawah ancaman. Sehingga, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi wilayah baratnya. Selama hampir 3 minggu, Jepang mengadakan latihan militer skala besar di Kepulauan Barat. Mereka menyebutnya sebagai latihan untuk mengusir penjajah, dengan fokus khusus pada Tiongkok. Terdapat peningkatan signifikan dalam aktivitas militer, terutama oleh Tiongkok dan Rusia, di Laut Cina Timur, Selatan Laut Cina, dan Pasifik Barat. Ketika kita mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita dapat mengenali bahwa lingkungan keamanan nasional di sekitar Jepang menjadi jauh lebih keras. Pasukan Jepang melakukan serangan pantai dengan ratusan tank amfibi yang meluncur ke pulau-pulau tersebut. Tentara menciptakan posisi benteng di pulau-pulau yang mereka simulasikan pertahanannya. Invasi Tiongkok ini didukung dengan jalur lintas udara dan keunggulan udara. Para prajurit juga memberlakukan prosedur tanggap darurat dan pertolongan pertama. Pelatihan yang kami lakukan di sini adalah operasi pertahanan awal, operasi lintas udara dan amfibi gabungan, serta operasi lintas udara yang didistribusikan, dan bahkan perawatan terhadap yang terluka. Bukan hanya militer yang sedang mempersiapkan perang, otoritas sipil juga melakukan latihan bersama Angkatan Darat. Para pejabat Jepang merasa bahwa jika Tiongkok menginvasi Taiwan dan pecah perang, ribuan warga Taiwan akan meninggalkan negara mereka dan mencari perlindungan di Jepang, dan negara tujuan terdekat bagi mereka adalah Pulau Yonaguni. Latihan hari ini adalah tentang kesiapsiagaan bencana alam, namun, juga memberi orang-orang sesuatu untuk dipikirkan, yang mungkin berguna nantinya dalam keadaan darurat. Taiwan bahkan orang Jepang setempat pun merasa bahwa Tiongkok tidak dapat dipercaya, dan invasi ke Taiwan tidak dapat diprediksi. Kamu paham tinggal di pulau ini, kalau ada teriakan minta tolong dari Taiwan, kamu bisa mendengarnya Pret. Orang di luar Jepang bisa mendengar teriakan minta Jepang membantu mereka. Analisis khawatir dengan apa yang mungkin terjadi. Ini adalah situasi yang tidak bisa kita prediksi untuk Jepang. Tiongkok adalah sebuah ancaman, dan mereka bersiap untuk itu. Membangun kesiapan militer, Tokyo telah memulai rencana untuk membentuk aliansi untuk melawan Tiongkok. Yang terbesar adalah melakukan pengelompokan bersama dengan India, Australia, dan Amerika. Jepang juga memperkuat hubungannya dengan Korea Selatan, dengan bantuan dari AS. Aliansi Trilateral telah berjanji untuk meningkatkan kerjasama maritim, dan bersama-sama kita telah memperdalam kolaborasi di antara penjaga pantai kita, sebuah langkah yang akan mengarah pada upaya peningkatan kapasitas yang lebih terkoordinasi, dengan lebih banyak mitra di seluruh Indo-Pasifik, karena itulah inti dari hubungan trilateral ini. Tentang membangun Indo-Pasifik yang lebih bebas, terbuka, lebih sejahtera, dan lebih aman.
Jepang juga menjadi tuan rumah bagi semua negara Asia di Tokyo, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia, yang semuanya juga terus-menerus diintimidasi oleh Tiongkok. Jepang bekerja diam-diam untuk bersiap menghadapi ancaman Tiongkok. Jepang perlahan-lahan fokus pada sikap militernya, dan memperkuat aliansi anti-Tiongkok. Jepang akan melepaskan jubah pasifismenya dan tidak membiarkan Tiongkok menjadi pelaku intimidasi. Sahabat MyPred, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan jadi perang Asia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!